Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot lagi bersama saya Koko Riko. Oke, di video ini saya akan membahas tentang virtual loss teman-teman. Jadi materi tentang virtual loss ini banyak ditanyakan oleh teman-teman dan mungkin banyak ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman ya. Soalnya ya, memang masih jarang sih saya lihat ada beberapa yang mau bahas virtual loss dan sudah mempraktekannya virtual loss, tapi nggak sebanyak teknik-teknik lain gitu. Oke, jadi virtual loss itu berasal dari mana awalnya? Kalau sepengetahuan saya ya, asal muasal virtual loss terbentuknya virtual loss itu adalah misalnya gini, berdasarkan pengalaman. Seberapa banyak di sini teman-teman ya yang tekniknya pakai martingale? Seberapa banyak teman-teman di sini yang mengandalkan martingale open terakhir win menutup semua loss sebelumnya, gitu kan ya? Nah, teknik martingale itu sangat terpengaruh oleh berapa kali loss berturut yang mungkin terjadi, atau berapa kali loss berturut yang pernah terjadi, atau berapa kali loss berturut yang pernah dialami gitu ya. Nah, misalnya gini, di sini kan kalau teman-teman running di sini muncul kan biasa win loss win gitu kan. Nah, kalau dia misalnya loss win, nah artinya itu artinya 2 kali loss berturut lalu win ketutup dengan martingale, profitnya menutupi loss sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang terus muncul ide bagaimana. Oke, contohnya kita mengalami 5 kali loss berturut-turut ya, 5 kali loss berturut-turut. Di sini misalnya merah 5 kali, 1 2 3 4 5, yang keenam baru win, baru hijau. Oke. Lalu muncul ide, sepertinya kalau saya masuk di OP ke-4-nya, jadi misalnya kan 1 2 3 4 5 loss, yang keenam baru win. Berarti OP ke-4 kan 1 2 3 4. Kalau saya masuk di sini, berarti saya hanya mengalami loss 1, loss 2, win yang keenamnya. Nah, artinya di sini yang ketiga. Nah, berarti saya hanya mengalami 2 kali loss berturut. Tapi kan saya nggak tahu kapan terjadinya 3 kali loss berturut ini. Saya nggak tahu kapan terjadi 5 kali loss berturut ini, gitu ya. Nah, dari situ teman-teman muncullah virtual loss. Artinya gini, andai kata 3 loss di awal ini saya running di virtual, saya running di akun demo, setelah terjadi 3 ini barulah open di real 2 ini, baru yang win terakhir yang harusnya ke-6 jadi ketiga. Nah, itu muncul ide seperti itu teman-teman. Bagaimana kalau saya jalankan di demo, ini saya running di demo dulu, lalu saya buka tab 1 lagi dengan robot yang sama tapi dengan akun real. Saya lihat ini, ketika di tabnya demo, di tabnya virtual sudah terjadi 3 kali, 1 2 3, saya akan klik play di tab atau di windownya real ya, akunnya real. Sehingga kalau terjadi kasus 5 kali loss berturut ini, kalau terjadi ya 2 kali loss berturut saya alami, tapi yang open ketiga saya win. Jadi open pertama loss, open kedua loss, open ketiga win. Oke, bagaimana kalau ternyata terjadi 6 kali loss berturut-turut yang selama ini nggak pernah terjadi? Selama ini misalnya berdasarkan pengalaman testing sebulan misalnya 5 kali loss berturut-turut. Mungkin nggak nanti pada saat kita running di akun real terjadi 6 kali? Bisa aja teman-teman, nggak ada yang berani jamin ya. Saran saya jangan percaya sama orang-orang yang berani jamin berapa kali maksimal loss gitu. Itu
2 kali loss, di digit differ 3 kali loss. Semuanya mungkin terjadi. Kalau 6 kali terjadi gimana? Kita udah terlanjur nih 3 di virtual. Saya udah klik. Oke, terjadi loss 1 di real, loss 2 di real, loss 3 di real. Baru yang keempat win. Oke. Jadi balik lagi teman-teman. Teman-teman ini harus mempunyai backup balance. Jadi dihitung dulu. Oke, teman-teman punya rencana virtual loss-nya 3 di virtual. Tapi di balance itu teman-teman menyiapkan peluru berapa untuk loss berturutnya lagi. Gitu. Jadi jangan mepet. Misalnya 2, siapkan balance itu misalnya buat 3 atau 4. Gitu. Jadi mengantisipasi hal yang tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi kayak gitu. Oke. Nah, kalaupun ternyata masih mengalami loss ini, masih mengalami 1 2 3 4, ternyata ada 5 lagi loss di real ya. Berarti kan totalnya teman-teman secara keseluruhan udah hampir 8 ya. 8 kali loss berturut-turut. Tetap bisa akan mengalami loss. Tetap bisa akan mengalami balance-nya hilang. Tapi setelah trader-trader lain, setelah teman-teman yang lain itu sudah habis duluan. Jadi teman-teman itu kan hitungannya mengalami 8 kali loss berturut-turut. Mungkin teman-teman yang lain itu saat 5 kali loss berturut-turut itu sudah habis teman-teman. Kita masih punya cadangan 3 kali loss berturut-turut. Masih sanggup sampai tetes darah terakhir, berjuang lah istilahnya. Meskipun bisa habis juga ya, catatan ya. Meskipun bisa habis juga, tapi kita sudah mencoba lebih bertahan. Gitu teman-teman. Sudah mencoba lebih bertahan. Jadi intinya dari virtual loss itu mencoba lebih bertahan daripada yang lainnya yang tidak pakai virtual loss. Gitu. Oke. Moga-moga penjelasan saya yang sedikit ribet barusan bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akan coba bahas di video selanjutnya. Nah, teman-teman harus kenal tipe-tipe virtual loss teman-teman. Saya bagi 2 di sini virtual loss. Yang pertama adalah V-loss. V-loss itu saya singkat virtual loss ya, saya singkat V-loss gitu ya. Ini V-loss real. V-loss real. Nyata, benar terjadi. Yang kedua, V-loss rekayasa code atau code manipulation. Oke, in English you mention code manipulation. Oke. V-loss real itu apa? Yang kita bahas tadi adalah V-loss real. Nih, asal muasalnya itu di sini loss 5 kali. Lalu kita klik di open real. Open real klik di situ kan. Nah, maksudnya V-loss real itu adalah loss di akun virtual tapi real. Loss di akun virtual tapi real. Artinya robot benar-benar mengirim sinyal open posisi, robot benar-benar mengirim sinyal buy, sell, put, call, higher, lower, digit differ, digit match, benar-benar dikirim ke server binary, melewati koneksi internet teman-teman, ditangkap oleh server binary, diproses oleh server binary, dikirim balik hasilnya ke kita, ke robot, ke sini, ke halaman kita, lalu ditampilkan. Melewati proses itu kan itu real semua. Artinya ada koneksi internet. Pada saat koneksi internetnya slow, ya terjadi delay. Itu real kan, realita kenyataan. Nah, gitu. Itu yang disebut V-loss real, teman-teman. Artinya virtual loss yang didapatkan dari benar-benar proses mengirim sinyal lewat koneksi internet ke server lalu dapatkan hasilnya. Itu ya V-loss real. Teman-teman silakan catat ya. Yang kedua adalah V-loss rekayasa code atau code manipulation. Nah, V-loss rekayasa code ini adalah pengembangan dari beberapa teman lah ya, beberapa orang yang punya ide bagaimana kalau proses yang tadi mengirim sinyal,
mendapatkan hasilnya dari servernya gitu ya, itu dibuat dalam bot aja, di dalam kode. Jadi kita merekayasa kode seakan-akan kita mengirim sinyal, seakan-akan ke server binary, seakan-akan kita dapat sinyal gitu. Jadi makanya disebut manipulation, seakan-akan kita mengirim sinyal digit differ, digit match, co-output dan sebagainya. Itu Philos rekayasa code. Itu bermain di code aja, di kodenya. Jadi di bot XML ini nih, di bot ini, di script ini. Nah, bagaimana tuh caranya? Kode-kode rekayasa itu bisa seakan-akan mengirim sinyal, mendapatkan hasil gitu. Oke. Nanti kita akan coba. Nah, kekurangan kelebihan dari kedua ini ya. Philos Real itu saya nggak tahu ini kekurangan atau kelebihan ya. Cuma perbedaan lah ya. Saya sebutnya perbedaan antara keduanya ya. Philos Real ini pasti melibatkan koneksi internet. Mau cepat atau lambat pasti berdampak. Dan pasti melibatkan tingkat kesibukan server binary. Lagi sibuk atau tidak pasti berdampak. Oke. Misalnya pada saat kita ngirim sinyal durasi 1 tik, digit differ 1 tik misalnya. Berarti 1 tik berikutnya kan itu hasil kita kan, harusnya. Cuma karena koneksi slow misalnya, atau server binary lagi sibuk, dia ngirimnya itu di tik berikutnya atau tik keduanya, telat 1 detik. Itulah yang kita dapat, itulah yang tampil di sini teman-teman. Itulah yang tampil di sini. Meskipun kita lihat loh, kok bukan tik berikutnya, kok bukan di 1 tik yang kita benar-benar tuju gitu. Nah, itu yang disebut real. Nah, jadi prinsip dasar virtualos yang ditemukan pertama kali itu adalah berasal dari realnya, teman-teman. Realnya. Nah, sedangkan rekayasa code itu durasi, misalnya durasi 1 tik ya. Ketemu tik pertama, bot tahu durasinya itu 1 tik. Berarti kan jawabannya ada di tik kedua. Apapun yang terjadi, bot tidak melihat koneksi internet, bot tidak melihat kesibukan server binary. Pokoknya ambil aja nih digit yang berikutnya, pasti itu jawabannya, resultnya ya. Misalnya digit differ 1, di sini 1, di sini 1, berarti kan itu match, bukan differ ya, bukan different, berarti kan loss ya. Kalau 1 ketemu 1, loss. 1 ketemu 1 pasti loss, berarti kalau robot ya, ini berarti belum dibuka, robot ini akan menganggap itu loss, virtual loss. Padahal kalau kita berpacu pada Philos Real, ini 1 belum tentu yang didapat itu tik yang ini. Mungkin terjadi keterlambatan, didapat tik berikutnya. Mungkin win sebenarnya. Mungkin win. Nah, atau sebaliknya, jika di rekayasa code misalnya 16 win. 16. Tapi di Philos Real ternyata 161 yang terdetek adalah digit satunya ini. 6-nya terlongkap gitulah, karena mungkin keterlambatan atau kesibukan server binary. Ada faktor X di luar kuasa bot gitu ya. Didapat 11, akhirnya loss, teman-teman. Mengerti ya teman-teman ya? Jadi teman-teman lihat urutannya 1 6, harusnya win karena digit differ 1 6 win. Secara rekayasa code pasti win. Tapi secara real ternyata loss. Begitu teman-teman perbedaan Philos Real dengan Philos rekayasa code atau code manipulation. Nah, teman-teman harus sebenarnya harus pilih sih yang cocok buat teman-teman, itu yang menurut teman-teman itu mendekati yang teman-teman mau apa. Oke. Kalau saya pribadi, kalau saya ditanya, kebutuhan Philos itu adalah muncul dari ini. Pada saat loss di sini, saya klik di tab barunya. Saya klik play. Nah, menurut teman-teman itu Philos yang nomor 1 atau nomor 2? Philos Real atau Philos rekayasa code menurut teman-teman?
menurut saya itu Philos real, teman-teman. Philos real. Ya karena mau hasilnya ternyata salah kek, mau hasilnya ternyata kok telat kek gitu. Tapi itulah yang terjadi, melibatkan koneksi internet, melibatkan kesibukan server binary. Itu real. Oke. Nah, nggak apa-apa kalau teman-teman mau, kayaknya lebih cocok rekayasa code deh. Rekayasa code itu boleh juga, nggak ada masalah, bebas ya, bebas pilihan masing-masing. Oke, sekarang kita akan mencoba lebih detail lagi bagaimana Philos real dan Philos rekayasa code ini diterapkan. Nah, ingat intinya ya, Philos real itu adalah benar-benar mengirim sinyal, sedangkan rekayasa code itu hanya di dalam code pura-pura. Oke. Pertama kita akan membahas aplikasi namanya easywom.easybinarybot.com. Ini teman-teman. Ini adalah cara termudah. Ini adalah cara termudah dibandingin cara di bawah-bawahnya ya. Nanti kita akan bahas nomor 2, nomor 3. Ini adalah cara termudah menerapkan Philos real. Oke, bukan rekayasa code. Oke. Ini Philos real. Jadi benar-benar mengirim sinyal, benar-benar terjadi loss, benar-benar terjadi, benar-benar menerima hasil loss dari server binary, itu benar-benar diproses oleh server binary gitu. Nah, yang kedua kita menggunakan Easy Virtual 1.0. Easy V 1.0 ini ya mungkin udah ada teman-teman yang tahu ya. Saya sering pakai tools ini buat testing robot juga. Easy Virtual 1.0 ini adalah tools untuk mengotomatisasi klik play dan klik stop antara dua tab. Jadi dengan EasyV 1.0 ini kita akan benar-benar buka dua tab. Oke. Satu slave, satu master. Slave ini dianggap virtualnya, master ini dianggap realnya. Meskipun di EasyV bisa pakai demo dan demo, itu bisa, jadi lebih aman buat testing ya. Misalnya di slave terjadi 3 kali loss berturut-turut, baru buka real open posisi pertama. Nah, itu bisa disetting di EasyV. Triggernya misalnya 3 kali L, 3 kali loss, 1, 2, 3, pindah. Nah, begitu di masternya win, dia kembali ke slave untuk mencari momen lagi 3 kali loss berturut-turut. Begitu seterusnya. Nah, itu kan yang dasar kenapa munculnya Philos. Nah, jadi mendasari itu munculnya Philos, dibuatlah tools ini, Easy Virtual 1.0. Nah, buat XML yang nomor 3 ini mengaplikasikan Philos rekayasa code, teman-teman, code manipulation. Jadi nanti saya akan coba buat code merekayasa dapatkan hasil, ngirim hasil, pura-pura durasi ticknya itu dengan buat XML. Kalau cukup ya waktu, kalau nggak kepanjangan ya di video ini ya. Kalau kepanjangan mungkin saya akan pecah part 1, part 2 atau beberapa part gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang aplikasi pertama, www.easywom.easybinarybot.com. Oke, ini saya tulis easiest, artinya ini cara termudah untuk menerapkan Philos real. Dan kenyataannya begitu, teman-teman. Di sini saya sudah buka websitenya, easywom.easybinarybot.com ini ya. Nah, teman-teman, di sini ada main token. Ini adalah token master. Di sini di kiri bawah ada virtual token. Di sini adalah slave. Artinya yang tadinya 3 kali loss berturut-turut di virtual, ya isinya di sini tokennya nih. Setelah itu buka di real, ya di sini tokennya di atas kanan gitu. Oke, sekarang kita koneksikan yang masternya. Oke. Nah, sudah koneksikan. Saya pakai akun virtual dua-duanya ya. Jadi untuk testing, teman-teman nggak perlu virtual real, tapi bisa virtual. Tapi kalau di EasyWom ini virtualnya harus beda akun, teman-teman.
virtual, maksudnya bikin 2 akun binary, dapatkan dua-dua virtualnya, pasang di sini. Oke. Sedangkan kalau di EasyV 1.0 itu bisa sama virtualnya. Virtual akun yang A dengan akun yang A juga virtual juga, itu boleh. Bisa juga itu. Oke, ini kita pakai berbeda. Saya koneksikan virtual tokennya ya. Klik connect. Nah, di sini saya pakai virtual juga ya, teman-teman ya. Tapi berbeda ini. Ini 58, ini 53. Ini beda akun. Tapi dua-duanya virtual. Kita setting marketnya di kiri atas, misalnya volatility 100 index, oke. Nah, misalnya saya punya rule gini. Jika muncul trigger 1, open posisi di first 1. Sesimpel itu dulu aja, teman-teman. Jadi rule-nya bebas. Yang kita pengen lihat bahas adalah virtual loss-nya bagaimana terjadinya. Gitu ya. Nih, saya setting 1 triggernya. Di sini saya open posisi ini di first 1 nih, teman-teman, di first 1. Oke. Duration-nya saya bikin 1 tick ya. 1 tick. Ini apa nih? Kita coba deh ya. 1 tick. Multiplier 15, max level 3, target. Nih, target profit kita buat lebar dulu deh, biar kelihatan ya. Nah, virtual loss kita pakai ini, teman-teman. Yang mudah aja, buy order L. Buy order L. Di sini ya. Klik sini buy order. Habis itu di sini L. 1. Artinya jika loss 1, dia akan pindah ke master. Ke master, betul. Gitu ya. Udah lah, kita coba play ya, teman-teman ya. Kita coba play. Oh, di sini authorize-nya gagal nih. Authorize-nya gagal. Saya akan coba refresh lagi ya. Saya akan coba refresh, lalu saya setting ulang ya. Oke, teman-teman, barusan sudah saya refresh websitenya, lalu saya setting ulang ya, sama seperti tadi. 100. Di sini token virtual, di sini buy order L. Di sini 1 triggernya, divernya 1, volatility 100. Di sini masternya, duration 1. Kita coba run ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan. Target profitnya belum diganti tadi. Stop lossnya juga dilebarin dulu. Nah, begitu ini ketemu angka 1, dia open posisi di first 1. Tapi di slave atau master, di virtual atau di masternya. Nah, ciri-ciri kalau di EasyWorm nih, ini kan kita pakai buy order L. Kalau tulisannya warnanya abu-abu gini, abu-abu ya, dia masih di virtual. Atau teman-teman bisa lihat nih ada angka V, karakter V ya, huruf V, itu dia di virtual nih, teman-teman. Saya zoom kali ya. Nih, ini ada V ini virtual. Artinya robot EasyWorm ini lagi open posisi di virtual. Sampai ketemu loss sekali baru pindah ke masternya. Master ini, teman-teman, kalau pakai virtual ya di virtual, kalau pakai real ya di real gitu. Ini tujuannya virtual untuk testing ya, teman-teman. Jangan pakai real dulu. Nah, ini win ini di mana? Ini di virtual, teman-teman. Ini ada huruf V ini nih di virtual. Kapan ke masternya? Kapan ke ini nih, main token ini? Kalau teman-teman isi di sini real, kapan buka di realnya? Ketika terjadi buy order L, loss sekali, kita setting loss sekali. Kalau mau teman-teman setting loss 2 kali, di sini LL, teman-teman, isinya di bawah sini nih. Ini yang saya spot ya, LL. Nah, ini triggernya ini 1 ya. Trigger ini 1. Begitu ini 1, dia akan buka di first 1. Di first 1. Nah, itu 1 di first 1. Ini harusnya loss. Nah, loss.
ya, loss di sini dia open posisi di real, ini warna putih dan nggak ada huruf V, dan win. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Sebenarnya kita mengalami berapa kali loss berturut-turut? 1 kali ya sebelum win. Tapi akun real kita, akun master kita tidak mengalami loss sama sekali, langsung ke win karena karena lossnya terjadi di virtual. Bagaimana kalau kenyataannya tadi loss 1, di sini loss lagi di real loss, baru win. Artinya secara keseluruhan kita mengalami 2 kali loss berturut-turut. Tapi di akun real kita hanya mengalami 1 kali loss berturut-turut. Nah, jadi intinya virtual loss seperti itu, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, saya akan bahas ini juga penting, teman-teman. Perhatikan ya. Ini kan ada angka 1. Nah ya, ada angka 1. Misalnya muncul kayak tadi, 1 1 3 misalnya gitu ya. 1 1 3. Mungkin nggak terjadi keterlambatan gini. Ketika trigger yang 1, robot kirim sinyal nih. Saya open posisi di first 1 loh. Ditangkap oleh server binary. Oke. Ditangkap oleh server binary. Tapi karena internet kita lagi lambat saat detik itu, misal entah ada suatu kejadian, telatlah 1 detik yang ditangkap oleh di server binary itu di angka 3 ini, teman-teman. Telat 1 detik. Artinya yang harusnya dapatnya angka 3, yang menurut kita itu 3, harusnya win, didapatlah 1 ya. Kita anggap munculnya 131 ya, Tadi saya sebut 113 ya. 131 misalnya ya. 131. 13 kan harusnya win. Harusnya. Tapi karena telat 1 tick, jadi yang ditangkap oleh server binary adalah 11 di first 1. Karena kita kirim di first 1 dan dia tangkapnya di titik yang isinya 1, maka dianggap loss. Server binary ngirim ke kita loss. Kita bingung. Hah? Kan itu tadi 13. Kenapa harusnya win? Kenapa loss? Yaitu, teman-teman, karena ini real. Realitanya adalah melibatkan koneksi, melibatkan tingkat kesibukan server binary, melibatkan keterlambatan klik kalau manual, melibatkan sisi manusianya pada saat klik itu ragu. Nah, itu. Jadi itu real. Makanya ini disebut real, teman-teman. Filos real, karena semua faktornya real. Nah, faktor-faktor real itu yang nggak ada di Filos rekayasa code. Oke. Nah, ini tadi ada loss sekali. Di sini ada trigger 1 lalu win. Oke, jadi prinsipnya Filos di Easy Worm begitu ya, teman-teman ya. Di sini harusnya mengalami 1 kali loss, tapi ternyata di realnya tidak mengalami loss sama sekali, langsung win. Oke, berkurang 1 karena kita pakai loss 1 di sini. Oke. Nah, ini di EasyWorm, easybinarybot.com ya, teman-teman ya. Oke, Easy Virtual 1.0. Sepertinya saya akan coba pecah video ini jadi part selanjutnya ya, teman-teman ya, supaya nggak kelamaan. Oke, saya lihat dulu Easy Worm ini. Oke, jadi di next video kita akan belajar bagaimana menerapkan VirtualOS di Easy Virtual 1.0, Easy V 1.0 dan bot XML ya. Yang di sini ini rasa real. Yang di sini ini rekayasa code. Oke. Di sini juga pasti melibatkan bot XML nih. Nanti kita akan buat bot XML-nya bareng-bareng. Nah, tuh. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian untuk part 1 ini ya, teman-teman ya. Kita akan sambung di part 2-nya. Jadi kalau kita rekap di part 1 ini, kita belajar asal muasal VirtualOS, dan kenapa harus ada VirtualOS, apa kegunaannya. Oke.
urgensinya gitu. Oh ya, mengenai urgensi, jadi Virtualos ini nggak semua teman-teman harus pakai ya teman-teman ya. Virtualos ini sangat bermanfaat kalau teman-teman kayaknya pakai martingale ya, karena melibatkan loss berturut-turut. Tapi kalau teman-teman pakai fixed tag bisa juga, cuma kayaknya nggak terlalu berpengaruh teman-teman. Atau di teman-teman testing aja, bisa juga ya, tapi bisa juga, bukan yang nggak boleh ya. Oke. Balik lagi ke sini, Virtualos ada dua. Virtualos rasa real, benar-benar kirim sinyal, benar-benar dapat hasil yang diproses oleh server binary. Yang kedua adalah Vilos rekayasa code, tidak pernah kirim sinyal, tidak pernah diproses oleh server binary, tapi kode bisa mengira-ngira hasilnya. Oke. Aplikasinya yang kita bahas adalah easywom.easybinarybot.com, cara termudah menerapkan Vilos Real. Sudah kita bahas. Nomor 2 adalah Easy Virtual 1.0, nanti kita akan bahas di part berikutnya. Lalu bot XML rekayasa. Dan kita hari ini sekaligus belajar bagaimana cara menerapkan Vilos Real di EasyWom, easywom.easybinarybot.com. Ini by ordernya di setting, di sini L. Kalau mau lebih aman, L-nya 2. L-nya 2 itu artinya gini, kalau loss di virtualnya baru 1, lalu dia win, kalau lossnya virtual 1, dia nggak akan open posisi. Kalau 2 baru open posisi di real, gitu. Oke. Dan jangan lupa kalau di sini abu-abu dan ada tulisan V, itu artinya virtual. Kalau tulisannya warna putih, dia di akun master. Akun master itu bisa diisi akun real atau akun virtual. Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk part ini. Kita akan sambung lagi di part selanjutnya. Terima kasih sudah mau klik video ini, terima kasih sudah mau belajar bot binary bersama saya. Sampai jumpa di part berikutnya ya. Salam sehat, salam sukses, amin.